Shalom teman-teman semua, bersama saya JNS Channel. Apa kabar semua teman-teman? Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Vira. Ya, Ibu Vira dulunya bekerja di dunia malam dan saya juga penasaran nih ceritanya seperti apa. Dan kita akan berkenalan langsung saja ya dengan Ibu Vira. Sebentar, saya akan. Shalom Ibu Vira. Shalom. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Iya. Sebelum kita melanjutkan kesaksiannya, memulai kesaksiannya, kita berdoa dulu ya, Ibu Vira. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari di Amerika dan malam hari di Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu mengiringi langkah kaki kami, sehingga pada pagi hari ini, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Beri kuasa di mulut kami, untuk kami dapat bersaksi Tuhan Yesus, dan memberkati orang lain, bukan saja memberkati diri kami masing-masing Tuhan. Biarlah semuanya Bapa, Engkau yang melakukan segala sesuatu yang baik untuk kami, dan segalanya Engkau tetapkan Tuhan menjadi berkat Tuhan Yesus, dan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kami semua. Bapak jamah kami semua, tutup bungkus Bapak dari ujung kepala hingga ujung kaki, sehingga apapun, gangguan-gangguan apapun Tuhan, tidak akan pernah mengikuti kami, menghancurkan kehidupan kami, atau apapun itu Tuhan. Berkenanlah atas hari ini dan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Silahkan Ibu Vira Shalom. untuk Iya. bersaksi. Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan. Oke, shalom buat teman-teman semua yang menonton malam hari ini di GNS Channel yang ada. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat yang telah mengubahkan hidup saya. Saya mau bersaksi sedikit buat teman-teman yang ada yang melihat live channel ini. Perkenalkan dulu, nama saya Virginia Vira Lintuuran, biasa dipanggil Ibu Vira. Saya sudah berkeluarga, mempunyai 1 orang suami dan 1 orang anak. Puji Tuhan, saya bersyukur. Saya berlatar belakang dari seorang yang muslim, seorang yang tidak mengenal siapa itu Yesus, yang tidak mengenal apa itu agama Kristen. Bahkan saya jauh dari orang yang tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi kalau malam hari ini saya bersaksi bagi teman-teman semua yang melihat live channel ini, itu karena Yesus mencintai saya dan saudara sekalian. Oke, tidak berkepanjangan lama. Saya latar belakang dari seorang muslim, asli saya dari Bugis, Pangkajene, atau bisa disebut dari Sulawesi Selatan, seperti itu. Saya dari latar belakang keluarga yang, maaf ya, semuanya muslim, tidak ada yang Kristen gitu. Adapun papa saya itu dari Kristen, Minahasa kalau di Manado, tetapi dia memilih masuk Islam waktu itu. Jadi mau dikatakan tidak ada yang Kristen gitu, semuanya Muslim, tokoh-tokoh agama gitu. Nah, waktu itu kenapa saya bisa bersaksi bahwa saya ini dari seorang yang hancur, seorang latar belakang yang rusak, seorang latar belakang yang tidak mengenal Yesus, seorang PSK atau maaf kata, seorang penari telanjang seperti yang teman-teman lihat dari flyer yang ada atau tampilan yang ada, brosurnya seperti itu. Jadi dari umur 12 tahun saya sudah dijual suami saya sendiri gitu. Jadi waktu itu saya masih sekolah, saya sekolah di salah satu SD yang ada di Jawa Timur, di Batu, di Malang, di Kota Batu di Malang. Nah, jadi waktu saya selesai SD, saya pulang ke Manado dan saya diperhadapkan dengan satu masalah di mana mama papa saya pisah. Saya dari orang latar belakang yang broken home. Jadi waktu itu mama papa saya pisah, tapi membuat hati saya hancur, membuat mental saya hancur, membuat jati diri saya hancur, seperti itu. Jadi
pokoknya cerminan hidup saya hancur karena keluarga atau mama papa saya pisah. Dan di saat itu saya memutuskan untuk lari dari rumah. Nah, tidak sengaja saya bertemu dengan pacar saya yang sekarang menjadi suami saya, seperti itu. Jadi saya tidak sengaja berjumpa dengan pacar saya. Di tengah kegalauan hidup saya, di tengah keterpurukan hidup saya, di tengah terombang-ambing hidupnya saya yang tidak tahu harus kemana, yang merasa hancur, merasa pokoknya hancur sekali dalam hidup saya ketemu dengan pacar saya yang menjadi suami saya sekarang, gitu. Namanya Pak Alfa. Jadi saya ketemu dengan Alfa di salah satu tempat, waktu itu tempat minum-minum. Saya temukan di situ ada kenyamanan, saya temukan di situ ada kayak something spesial yang membuat saya kayak nyaman dengan dia gitu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk lari dari rumah. Kami memutuskan untuk pacaran, kumpul kebo atau orang Manado bilang baku piara seperti itu. Itu kalau kata Manado. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu kumpul kebo seperti itu. Kami memutuskan kumpul kebo. Jadi di situ saya merasakan ada kenyamanan, merasakan pokoknya saya ketemu dengan dia. Saya pulang dari Jawa itu saya masih pakai jilbab seperti itu. Tapi setelah ketemu dengan dia, saya diperhadapkan dengan masalah keluarga yang broken, mama papa pisah. Akhirnya saya memutuskan lepas jilbab dan saya waktu itu baru lulus SD, masih umur 12 tahun. Dan saya sudah kumpul kebo dengan pacar saya. Nah, satu titik karena pacar saya ini seorang preman, pacar saya ini seorang buronan nomor 1 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Akhirnya kami memutuskan untuk lari, untuk sembunyi-sembunyi seperti itu. Nah, waktu kami sembunyi-sembunyi, dia kayak seperti sebentar. Jadi kayak dia seperti apa ya, kayak kayak memberikan kenyamanan dalam hidup saya gitu, kayak ada perlindungan, kayak ada pengamanan gitu, ada kayak aman pokoknya dengan dia. Nah, satu saat karena kami lari-lari, kami kumpul kebo, karena kan alasannya ada 3 ya. Satu, karena suami saya, pacar saya waktu itu buronan nomor 1, jadi nggak bisa diam di tempat, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya lari dari rumah, gitu. Saya lari dari rumah, mama saya pasti kejar saya, cari-cari ke saya, gitu, mama papa saya. Nah, yang ketiga, saya masih di bawah umur, seperti itu. Karena saya masih di bawah umur, saya dicari, bahkan dicari sama polisi, gitu kan. Jadi, satu titik kami harus pindah-pindah tempat, pindah-pindah daerah. Nah, satu titik namanya preman di Manado itu istilahnya katanya malas kerja. Kenapa disebut malas kerja? Karena mereka takut pamor mereka atau harga diri mereka jatuh. Kok preman kerja? Kan kamu banyak jatah. Kamu banyak jatah makanan, jatah tempat seperti itu. Kamu bisa malak-malak duit gitu kan. Nah, jadi untuk mereka kerja nggak bisa. Jadi waktu itu dia tawarkan saya, dia bilang gini, Fir, mau nggak kamu kerja seperti itu. Aku kan bingung karena aku masih 12 tahun dan sangat polosnya aku jawab, "Mau kerja apa?" Seperti itu. Nah, di situ dia bilang, "Kamu hanya cukup nemenin orang, kamu hanya pilih-pilihin lagu, kamu nggak usah minum," gitu. "Kamu hanya nemenin orang untuk nyanyi." Nah, aku dengan sangat polosnya, aku bilang, "Oh, ya udah, kalau gitu aku mau," gitu. Aku waktu pertama lulus SD itu kenal sama Alfa, yang menjadi suami aku sekarang, itu aku nggak tahu ngerokok, nggak tahu minum, nggak tahu, narkoba, pokoknya nggak tahu semua-semuanya. Hal-hal yang berbau dunia malam, hal-hal yang, kalau dipikir itu orang dewasa yang tahu, itu aku nggak tahu. Jadi gitu, jadi pokoknya dari polos, sepolos-polosnya aku jadi sama dia. Aku jadian, aku kumpul kebo sama dia, pacaran sama dia. Dan akhirnya waktu itu dia ngajarin aku ngerokok, dia ngajarin aku narkoba, dia ngajarin aku untuk pakai minuman-minuman keras, diajarin aku untuk mencuri, menjamret segala sesuatu. Diajarkan untuk berkelahi, diajarkan aku pegang pisau gitu, pegang samurai, seperti itu. Nah, jadi pokoknya hidup aku menjadi dari yang nol, dari yang nggak tahu apa-apa, dari ke putih langsung ke hitam gitu. Langsung kayak berubah drastis. Nah, jadi satu titik dia ajarin aku. Waktu itu aku cuma kayak biasa aja waktu kerja. Nah, tapi lama kelamaan dia ajarin aku. Karena kan dia posisi buronan dan aku juga dicari-cari karena anak di bawah umur, bawa lari anak di bawah umur. Jadi kami pindah-pindah daerah, pindah-pindah tempat.
Nah, waktu kami pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia kayak ngajak aku lagi untuk kerja gitu. Jadi waktu itu lebih lebih next level lagi pekerjaannya. Jadi dia bilang begini, "Kamu harus minum, kamu harus gini, kamu harus gitu." Jadi waktu itu kami kerja di salah satu tempat yang ada di Jakarta. Waktu di Jakarta dia ngajarin aku, dia bilang, "Kamu harus minum supaya kamu dapat banyak duit," gitu kan. Nah, "Oh, oke, aku akan minum," gitu. Jadi dia ngajarin aku minum, jadi dia ngajarin aku ngerokok, ngajarin aku untuk narkoba, seperti itu. Jadi aku terapkan itu di tempat kerja aku, seperti itu. Kayak seperti, sudah lama bekerja, nunjukin ke tamu-tamunya kan. Nah, jadi waktu di Jakarta dia buat kasus lagi, dia buronan lagi di Jakarta, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat ke Bali. Nah, di Bali dia jual aku lagi, dia pekerjakan aku sebagai penari telanjang, dia pekerjakan aku sebagai penari striptis, maaf kata ya, dia pekerjakan aku sebagai wanita PSK atau maaf kata pekerja seks komersial, seperti itu. Dia pekerjakan aku. Nah, di saat itu lebih hancur lagi, lebih rusak lagi. Pokoknya semakin kalau aku flashback ke belakang, aku ingat ke belakang, aku merasa jijik dengan kehidupan aku, seperti itu. Jadi, seperti aku mau bawa pulang duit, aku bawa pulang uang, dia akan berkata, "Kok cuma seperti ini? Kok hanya seperti ini?" Gitu. Jadi lama-kelamaan lebih kayak biasa, hal yang biasa untuk aku kerja malam, hal yang biasa aku, menari striptis, hal yang biasa aku menari telanjang, hal yang biasa aku, jual diri, seperti itu. Nah, dan sehingga satu titik akhirnya kami balik ke Manado, ada sekitar 3, 4 kali kami bolak-balik Manado, Bali, Manado Manado, Bali, seperti itu. Di Manado dia yang bekerja, dia dia ajarin aku ngejamret, dia ngajarin aku mencuri, dia ngajarin aku, apa tuh namanya, berkelahi, seperti itu, pegang pisau, seperti itu. Dia ngajarin segala hal yang berbau kejahatan, yang berbau dunia malam gitu, pergaulan yang buruk gitu. Nah, akhirnya satu titik karena aku udah merasa capek, akhirnya karena, udah lama kan kami kumpul kebo, akhirnya kami memutuskan untuk menikah gitu. Nah, kami menikah secara diam-diam, kami menikahnya secara diam-diam, sembunyi-sembunyi karena itu tadi alasannya, salah satunya dia buronan, nomor satu diperintah tembak mati di tempat, yang kedua aku, lari sama pacar aku kan. Jadi kami menikahnya diam-diam gitu, tanpa sepengetahuan keluarga aku, tanpa sepengetahuan mama aku, orang tua aku, kakak aku, pokoknya tanpa sepengetahuan keluarga dari pihak aku. Tapi kalau dari pihak, suami itu mereka tahu karena mereka yang bantu ngurusin. Jadi akhirnya kami menikah, aku dibaptis, tapi baptis, sekedar baptis, tidak mengerti dengan benar, jadi masuk Kristen itu Kristen tanpa pertobatan. Kristen KTP. Karena banyak sekarang orang Kristen Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, jadi aku sekedar sekedar gimana ya, eee, ya udah yang penting aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, aku nyaman dengan kamu, apapun aku lakuin, apapun aku buat, apapun aku bikin yang kamu mau, yang penting aku sama kamu, gitu. Jadi aku masuk Kristen sekedar dibaptis, sekedar masuk, tapi nggak mendalami, nggak tahu dan nggak pernah menjumpai. Nah, satu titik kami udah di Manado, kami balik ke Manado, dan akhirnya dia buronan lagi kan, dia masih buronan, nomor satu di Manado diperintah tembak mati di tempat oleh Kapolda Sulut. Nah, Sulawesi Utara. Satu titik, selesai kami menikah, di kosan aku ngomong gini, maaf ya, di kosan aku ngomong ngomong gini, "Yang, kamu nggak capek?" Ini posisi kita udah selesai menikah, kita baru aja menikah. Dia bilang gini, aku bilang gini, "Yang, kamu nggak capek? Kita lari, 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 lari terus. Kita sembunyi, 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 sembunyi terus. Aku tuh capek gitu, harus hidup seperti ini. Aku capek jual diri, aku capek kerja malam, aku capek menari telanjang, aku capek menari striptis, aku capek." Aku bilang gitu kan ke suami. Aku bilang, "Aku capek." Nah, dari situ dia bilang gini, "Yang sekali ini aja kamu berjuang buat aku." Nah, di situ aku kayak, "Oh ya udah, kita berjuang." Tapi selesai selesai pembicaraan itu, aku bertanya-tanya di hati. Aku bilang gini, "Tuhan, aku capek loh. Aku capek Tuhan." Aku bilang, "Aku capek jual diri, aku capek untuk menari telanjang, aku capek keluar masuk hotel dengan om-om, aku capek ngenarkoba, ngedrugs,
Aku capek Tuhan mencuri, menjamret, aku capek semuanya. Tapi aku bingung, aku lagi ngomong ke Tuhan yang mana? Aku lagi ngomong kepada siapa gitu, aku bingung. Kepada Allahku atau kepada Tuhan Yesus. Tapi anehnya aku nggak pernah lihat, bahkan aku nggak pernah tahu siapa itu Yesus. Aku hanya sekedar masuk Kristen, ya udah masuk Kristen, tapi aku nggak tahu siapa dia. Aku nggak pernah lihat, aku nggak pernah dengar gitu, aku nggak pernah tahu. Jadi aku bingung, aku lagi ngomong ke Tuhan yang mana? Tuhannya aku, Allahku Subhanahu wa taala, atau Tuhan siapa gitu. Tapi yang aku tahu, aku udah capek. Aku udah angkat tangan, aku menyerah gitu. Dan satu titik akhirnya kami kembali ke Bali. Tahun 2014 kami kembali ke Bali. Aku sampai bilang bilang gini, aku udah capek seperti itu. Udah, aku capek. Jadi selesai dari itu, aku langsung ya udah gitu masuk. Jadi sampai di Bali kayak kamu kerja, tapi kayak aku udah pasrah banget. Mau kerja apa, aku udah pasrah banget. Jadi waktu itu terakhir kali aku kerja di salah satu tempat terkenal di Pulau Bali, diskotik, namanya Akasaka, diskotik Akasaka ya, di Bali, di Pulau Bali. Aku kerja di situ, setiap malamnya aku harus mengonsumsi narkoba. Setiap malamnya aku harus mengonsumsi Inex. Setiap malamnya aku harus mengonsumsi uh, drugs gitu loh, narkoba. Seperti itu. Nah, jadi aku kerja di situ hanya sekitar 1-2 bulanan. Terus satu titik suami aku yang duluan dipulihkan. Seperti ini perjumpaan pribadi aku dengan Tuhan. Nah, satu titik dia dipulihkan oleh Tuhan, sementara main judi. Ketika dia sementara main judi, aku lagi kenceng gitu. Istilah katanya ya nih, aku lagi kenceng banget, aku lagi ngonsumsi Inex, lagi ngonsumsi narkoba, dan itu aku hampir overdosis, aku hampir mati gitu. Nah, lagi kenceng-kenceng sekali dan dia langsung bilang gini, jam 3 pagi, aku masih ingat, jam 3 pagi, dia bilang gini, "Mah, dada aku sakit, kayak kejepit, ayo ke rumah sakit." Nah, itu dia posisi lagi main judi. Dia lepas judinya, terus kita ke rumah sakit. Dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi itu penyakitnya nggak ketemu. Nah, akhirnya jam 11 siang penyakitnya ketemu bahwa dia kena komplikasi. Akhirnya dia dengar, bla bla, dia dengar suara Tuhan, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan dia tanya ke aku, yuk kita cari Tuhan. Aku kan bingung, kita mau cari Tuhan kemana? Dan dia bilang, aku tahu cari Tuhan itu di gereja. Karena seumur dia hidup, dia nggak pernah masuk gereja. Bahkan baca Alkitab pun dia nggak. Bahkan saat pembekalan pas mau nikah, sebelum nikah kan ada pembekalan pranikah. Dia nggak mau ikut. Dia suruh aku. Aku baca Alkitab, dia marah gitu. Alkitab pernikahan biasanya kan dapat Alkitab pernikahan. Aku baca Alkitab pernikahan itu dia marah. Jadi dia kayak kayak nggak mau aku dekat dengan Tuhan. Nggak mau aku kenal Yesus. Karena dia pun nggak kenal Yesus. Sekalipun dia dari lahir udah Kristen. Dia nggak mau dekat sama Yesus sekalipun dia udah dari kecil udah Kristen. Keluarga Kristen. Seperti itu. Jadi satu titik, diajak aku untuk masuk gereja. Nah, waktu aku masuk gereja, aku biasa aja gitu. Aku sekedar ikut-ikutan gitu. Nah, akhirnya satu titik, dia jujur ke aku, dia baca firman Tuhan, bahwa dia yang berkata seperti ini, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka dan telanjang. Nah, dia jujur ke aku. Dia sering pakai perempuan. Habis baca Alkitab, waktu itu sekitar jam 4 pagi. Dia bilang, aku sering pakai perempuan. Aku sering main belakang dengan teman-teman kamu. Dari sebelum menikah sampai udah menikah. Nah, aku kayak down. Aku kayak luka yang dulu aku dapat dari mama papa aku. Dari broken home. Dari masalah keluarga aku. Itu kayak luka lagi, kayak kebuka lagi, gitu, kayak hancur lagi. Wah, kok kamu setega itu ya? Kok kamu setega itu mengkhianati aku? Aku nggak peduli ketika kita masih kumpul kebo. Tapi yang aku sangat sayangkan waktu kita udah menikah, gitu. Karena yang aku tahu, aku sempat terima pembekalan pranikah bahwa hanya maut yang memisahkan. Nggak boleh ada orang ketiga. Tapi kenapa ya kamu setega itu? Aku diam waktu itu.
Tapi waktu itu iman aku belum kuat. Iman aku belum kuat, jadi aku kayak down, aku minta cerai ke dia. Aku bilang, "Aku minta cerai." Sampai 7 kali aku minta cerai ke dia. Aku bilang, "Kita mau bercerai. Aku mau kita bercerai. Kamu masih muda, aku masih muda, kita masih panjang perjalanan." Tetapi itulah Tuhan. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Seperti itu. Jadi dia diam, dia terus pokoknya setiap bangun tidur atau mau tidur, aku maki-maki dia. Dia baca Alkitab, aku lempar Alkitabnya. Dia pujian penyembahan pakai gitar, aku tendang dia. Aku bilang, "Jangan pujian penyembahan di depan aku. Panas telinga aku." Seperti itu. Jadi satu waktu, waktu ada KKR, dia ajak aku lagi, ke gereja, dan dia bilang gini, aku lihat kan dia didoakan di depan. Aku bingung dong, kok dia didoakan tapi kenapa dia rebah? Dia didoakan tapi kenapa dia kayak terlempar gitu, kayak rebah, jatuh gitu. Ini aku sampai bilang gini, ini pendetanya nggak benar. Ini pendetanya kayak dukun gitu ya, aku mikirnya. Tetapi waktu itu, selesai dia didoakan, aku lihat dia ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, di mukanya. Kayak bersinar, tapi aku lebih nggak percaya, aku bilang, "Ah, nggak mungkin, masa pendeta gini sih?" Dan waktu itu dia bilang gini, "Mah, ayo maju ke depan, mau didoakan." Aku bilang, enggak. Kalau kamu mau bertobat, kamu aja, nggak usah panggil-panggil aku, nggak usah ngajak-ngajak aku. Kamu yang ngajarin aku mencuri, kamu yang ngajarin aku menjamret, kamu yang ngajarin aku ngenarkoba, kamu yang ngajarin aku minum minuman keras, kamu yang ngajarin aku tentang dunia malam, kamu yang ngajarin aku tentang pergaulan buruk, kamu yang ngajarin aku semuanya. Jadi aku bilang kalau kamu mau bertobat, kamu aja. Jangan ajak-ajak aku. Tetapi waktu itu, aku yakin ini rencana Tuhan. Aku lihat kan jemaat samping kiri kanan aku itu udah tengok ke kita, udah lihat pandangannya ke kita, kayak rupa nggak enak di hati. Ah, udah nggak enak, maju aja deh. Tapi dengan keterpaksaan hati, aku maju ke depan dengan sangat terpaksa. Waktu di depan, pendeta ini bilang gini, "Ibu, hatimu keras. Tetapi ingat baik, kamu tidak bisa melawan kuasa Tuhan." Di hati aku menggerutu. Di hati aku mencela dia. Di hati aku memaki-maki dia. Aku bilang, "Kamu pendeta nggak benar. Kamu itu dukun, bukan pendeta. Kenapa kamu berdoa orang harus rebah? Kenapa kamu berdoa orang harus jatuh? Kenapa kamu berdoa orang harus terlempar, terhempas gitu? Ini nggak benar." Gitu. Masa berdoa kayak gitu? Aku ini menggerutu kayak mencela dia dalam hati aku. Tetapi dia bilang begini, "Ibu, tapi sekalipun hatimu keras seperti batu, namun ketika kena sentuhan Tuhan, ia akan mengeluarkan mata air yang hidup." Aku lebih mencela dia, "Dah, cepat deh, lama banget sih doanya," gitu. Aku kayak seperti itu. Nah, waktu dia tumpang tangan, aku nggak ngerasain apa-apa. Aku mengeraskan hatiku, aku mengeraskan hidupku supaya aku nggak mau gitu, nggak mau didoakan. Kamu nggak benar. Prinsip aku seperti itu. Karena aku nggak pernah berjumpa dengan Yesus, nggak pernah tahu siapa Yesus, gitu. Nah, selesai berdoa, jemaat kan waktu itu KKR-nya di dalam hotel gitu kan, di lounge. Bukan lounge sih, kayak ke ballroom gitu ya, di ballroom. Nah, jadi jemaatnya masih di lobi, pas aku keluar ruangan bersama dengan suami aku, ini, pembicaranya, pengkhotbahnya sama tim doanya di belakang kita, ngikutin kita kan untuk keluar dari ballroom itu. Nah, waktu aku keluar dari pintu masuk itu, pintu keluar itu, aku banting-banting diri sendiri. Rasanya panas sekali, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sangat panas sekali. Sama seperti orang lagi bakar hidup-hidup diri aku, tetapi ketika aku lihat gini nggak ada yang bakar. Seperti itu, panas sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu panas sekali. Seperti ada yang bakar, tapi anehnya tidak ada yang bakar. Dan di situ aku berteriak, aku banting-banting diri, aku bilang, "Yang, tolong, sakit." Dan aku ingat waktu itu, suami aku masuk, dia panggil pendeta itu. Dia panggil pendeta itu, dia bilang, "Pak pendeta, tolong doain istri saya." Posisi aku udah banting-banting diri di lobi hotel, di depan pintu masuk atau pintu keluar ruangan itu. Aku banting-banting diri di situ.
Rasanya panas sekali, sama seperti orang lagi bakar hidup-hidup diri aku, tapi tidak ada yang bakar. Dan di saat itu pendeta itu datang dan dia bilang begini, "Apa ibu?" Saya bilang, "Ibu tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Ayo buka hatimu, terima Yesus secara pribadi." Nah, pertanyaannya, saya mau buka hati seperti apa? Pertanyaannya, saya mau terima Yesus seperti apa? Saya nggak tahu, gitu. Dan di saat itu ternyata buka hati, datang kepada Tuhan. Terima Yesus, minta ampun sama Tuhan. Dan izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan di saat itu saya belum percaya. Sekalipun saya diri aku sudah sangat menyiksa saking panasnya yang membakar diri saya, tapi tidak ada yang bakar. Saya udah nggak peduli. Dan satu sosok ini datang. Satu sosok ini datang. Tiba-tiba ruangan itu, lobi itu, yang tadinya banyak jemaatnya yang belum pulang masih ada di lobi hotel, termasuk pendeta itu, pengkhotbah itu, termasuk suami saya. Tiba-tiba ruangan lobi hotel itu berubah drastis. Jadi putih banget. Hening. Kayak bergema suaranya. Dan posisinya cuma aku sendiri di situ. Posisi aku lagi tersungkur, lagi bersujud. Gitu. Dan cuma aku sendiri situ dan satu sosok ini datang. Inilah perjumpaan pribadi aku dengan dia. Dia datang, tapi aku nggak bisa lihat. Saking bercahayanya dia. Pokoknya lampu sorot, lampu mobil, apapun itu, kalah dengan cahaya itu. Sampai mata aku ini sakit memandang. Sampai aku bilang, aduh, siapa ini? Dan di situ itu keluar suaranya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Yesus Kristus. Jadi hanya cahaya putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu hanya cahaya putih. Gak bisa dilihat dengan mata telanjang. Saking silaunya mata saya sakit. Karena aku juga belum percaya. Dia pegang tangan aku. Dia pegang tangan aku. Dia bawa aku keluar dari hotel itu. Dan di luar hotel itu. Pas keluar pintu keluar dari hotel itu. Dia bilang begini, "Vira, pandang ke langit." Wah, aku lebih terkagum di situ. Aku kaget. Kok dia tahu nama saya? Tapi itulah Tuhan. Dia mengenal milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Banyak milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Tetapi Yesus mengenal milik kepunyaannya. Waktu itu aku nggak banyak bicara. Aku diam gitu. Dan dia bilang begini, "Vira, pandang ke langit." Wah, seperti Abraham ya. Pandang ke langit seperti itu. Nah, waktu aku lihat, aku tanya, "Ada apa sih?" Dia bilang, "Pandang saja ke langit." Waktu aku pandang ke langit, sama seperti kalau saudara keluar dari rumah, dan saudara lihat ke langit, itu pandangannya luas. Nah, waktu aku lihat ke langit, dari A sampai Z, secara detail, semuanya Tuhan tunjukkan. Baik aku sedang om-om dalam hotel, gaya seperti apapun, maaf kata ya, dalam gaya seperti apapun aku berhubungan dengan lelaki hidung belang, itu terlihat jelas. Seperti saudara lagi, teman-teman atau Bapak Ibu Saudara sekalian sementara lagi nonton bioskop, dan di bioskop itu hanya saudara sendiri yang duduk. Nggak ada orang lain. Seperti itu. Dan pandangannya besar. Seperti lagi nonton bioskop. Dari A sampai Z semuanya secara detail Tuhan tunjukin. Aku lagi pakai narkoba, lagi pakai sabu-sabu, ganja, inex, semuanya, ekstasi, semuanya Tuhan kasih tunjuk. Sementara mencuri, menjamret, berkelahi, tarkam atau antar kampung. Seperti itu semuanya Tuhan kasih lihat. Gak ada yang terkecuali. Sementara minum minuman keras di diskotik, semuanya Tuhan kasih lihat. Dari A sampai Z, dari umur 12 tahun, sampai saya bertobat terima Yesus secara pribadi waktu itu. Sampai hari itu. Diperlihatkan dengan jelas, bagaikan lagi diputarin bioskop. Film di bioskop. Dan saya berkata begini, "Tuhan, kok hidup saya hancur seperti itu?" Orang, dia nggak pernah sadar apa yang dia buat. Kayak belakang kita kalau ada kotor, bukan kita yang lihat. Tetapi orang yang lihat. Seperti itu juga dengan kita. Waktu saya lihat itu. Kenapa hidup saya hancur seperti itu? Kenapa hidup saya rusak seperti itu? Padahal selama ini aku ngelakuinnya enjoy, enak. Aku ngelakuinnya biasa aja. Banyak duitnya. Tetapi itu. Ketika aku lihat itu, aku bilang, "Tuhan, kenapa hidup aku hancur seperti itu?" Dan apa yang Tuhan katakan? "Vira, kalau kamu tidak mau bertobat,
kamu akan dapat penyakit AIDS, kamu binasa. Aku jelaskannya pakai bahasa Indonesia. Waktu itu dia ngomong ke aku pakai bahasa Manado. Vira, kalau ngana ndak mau bertobat, ngana mau dapat penyakit AIDS, kong binasa. Itu bahasa Manadonya. Seperti itu. Wah, aku langsung, hah? Tuhan? Langsung aku bilang, Tuhan, kalau ada kesempatan, saya mau bertobat. Saya mau terima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau katakan buat teman-teman sekalian semua yang menonton live channel ini. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Saat kamu menyadari apa yang kamu lakukan, saat kamu datang kepada Yesus, selalu ada kesempatan untuk kamu berubah, bertobat. Dan bayangkan ketika aku bilang seperti itu, aku bilang, Tuhan kalau masih ada kesempatan, aku mau bertobat. Kalau masih ada kesempatan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan detik itu juga yang tadinya badan aku kayak dibakar hidup-hidup. Aku dibawa bagaikan di bawah air terjun yang begitu sejuk. Berdiri di bawah air terjun yang begitu sejuk. Masuk dari kepala aku, ujung kepala aku sampai memenuhi ke kaki aku. Itu kayak seperti itu. Pokoknya rasanya seger, sejuk, tenang, damai. Seperti itu. Kayak aku bilang gini, sampai aku bilang gini, ini aku nggak temukan saat di diskotik. Ini aku nggak temukan saat aku pakai narkoba. Ini aku nggak temukan saat aku lagi ngediskotik atau lagi minum minuman keras. Ini aku nggak temukan saat aku banyak duit. Enggak. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang dunia berikan, apa yang Yesus berikan, tidak sama dengan dunia berikan. Seperti itu. Dunia memberikan kita kenyamanan, tetapi membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Yesus memberikan kita damai sejahtera. Yesus memberikan aku sukacita. Kayak seperti ada damai, ada kelepasan. Kayak beban di pundak aku itu lepas. Jadi seperti ini, waktu aku hidup belum di dalam Yesus, aku stres, aku pakai narkoba, enak. Tetapi setelah aku selesai, aku sadar dari halusinasi aku sadar dari narkoba aku, masalah masih tetap ada. Pikiran lagi, stres lagi, beban lagi. Seperti itu. Atau aku ke diskotik, atau aku pegang duit banyak. Selesai itu ya udah, masalah masih tetap ada. Masalah masih tetap ada, masalah masih belum ada jalan keluar, masalah masih belum terpecahkan, beban masih menumpuk, bahkan lebih tambah menumpuk. Tetapi itulah kalau kita di dalam Tuhan. Ketika aku di dalam Tuhan, wah, luar biasa. Wah, dahsyat. Wah, ajaib. Ketika aku ada masalah, aku ada beban, tekanan, pergumulan, aku di dalam Yesus, Yesus memang masalah nggak langsung hilang. Tetapi Yesus memberikan kekuatan untuk kita dapat melewatinya. Yesus memberikan jalan keluar. Itulah perbedaannya masalah di dalam Yesus, yang kita hidup di dalam Yesus atau kita hidup di luar Yesus. Seperti itu. Jadi saat itu aku terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ada ketenangan, kedamaian, sukacita, ada kelepasan, kebebasan, kemenangan yang aku terima. Bahkan keselamatan yang aku terima. Dan tidak berhenti di situ. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah diselamatkan harus mengerjakan keselamatan itu. Harus kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Harus berjuang sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Seperti itu. Nah, waktu itu aku telepon mama aku. Aku telepon mama aku, selesai aku baca firman, aku telepon mama aku, suami sementara bekerja di tempat kerjanya. Aku telepon mama aku, "Assalamualaikum, Mam." Ya dia jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Mam, adik mau kasih tahu. Adik udah masuk Kristen, udah dibaptis, udah terima Yesus secara pribadi dan udah menikah dengan Alfa." Apa yang dia keluarkan dari kata-katanya? Kata-kata mutiara. Aku bilang itu kata-kata mutiara ya. Dia bilang begini, "Mulai hari ini, kamu bukan anak aku lagi. Mulai detik ini, aku udah gak ada lagi anak perempuan." Kebetulan aku hanya 2 bersaudara, aku yang paling adik, dan kakak aku laki-laki. Anak aku hanya laki-laki, aku gak punya anak perempuan. Dan mulai detik ini, kamu aku kutuk,
Nggak bisa dapat keturunan selamanya. Mulai detik ini, mulai hari ini, kamu aku kutuk, kamu nggak akan dapat anak selamanya. Dan di saat itu aku bilang, Mam, semua kutuk sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan kutuk mama nggak berlaku atas hidup adik. Apa yang dia katakan? Kamu lihat maling kundang? Apa kalau tidak jadi batu? Saya bilang, Ma, aku bukan anak maling kundang. Aku anak Tuhan Yesus. Dan dia katakan begini, iya, setidaknya Allah mendengarkan doa seorang ibu. Saya bilang, Ma, doa yang seperti apa? Sebab aku dengar khotbah, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bagaimana kalau sebaliknya? Artinya kalau kita berdoa, semoga kamu cepat celaka. Semoga kamu mati di jalan. Semoga kamu celaka di jalan. Itu nggak akan Tuhan dengar. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan jamah dia, pulihkan dia, selamatkan dia. Sekalipun kita manusia yang tidak luput dari dosa, itu pasti Tuhan dengar. Dan saya bilang, Ma, nanti adik buktikan bahwa Yesus yang adik sembah, Allah yang adik sembah, itu Yesus yang hidup. Dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Apa yang dibilang? Sudah matikan teleponnya. Saya dengan lemah lembut, saya jelaskan. Dan selesai kami teleponan, ditutupnya telepon, detik itu juga saya berdoa. Walaupun saya nggak tahu berdoa. Walaupun saya belum terlalu hafal, terlalu tahu, terlalu mendalami doa. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan berkati saya anak. Waktu itu saya belum berdoa secara bahasa Indonesia, tapi secara alami aja dengan bahasa Manado. Tuhan berkati kita anak. Kalau kita dapat anak, kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita mau buktikan bahwa Yesus yang kita sembah, itu Yesus yang hidup. Gitu. Jadi aku berdoa bahasa Indonesianya gini, Tuhan berkati aku anak. Kalau aku dapat anak, aku akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan aku akan buktikan bahwa Yesus yang aku sembah itu Yesus yang hidup. Yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Selesai aku berdoa, biasanya orang yang baru bertobat, dia main buka aja Alkitab gitu. Enggak pilih-pilih Alkitabnya. Jadi kayak apa yang dia buka, itu yang meneguhkan. Itu kayak, wah ini Tuhan bicara lewat firman. Gitu. Jadi pas aku main buka sembarangan Alkitabnya, aku buka di kitab Samuel. Dan waktu itu aku baca apa? Doa Hana. Aku ikutin sama seperti yang apa didoakan oleh Hana. Aku bilang, Tuhan, aku imani, aku pegang Alkitabnya, aku pegang ayat firman itu, aku bilang, Tuhan, aku imani sama seperti apa yang Hana imani. Kalau aku dapat anak, aku akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan aku nggak tahu ternyata waktu itu Tuhan respon dengan doa aku. Itu hari Selasa. Hari Minggu kami masuk gereja dengan suami. Aku dengan suami masuk gereja. Nah, biasanya di depan pintu itu ada usher atau ada penerima tamu seperti itu. Dia bilang begini, kebetulan penerima tamu itu pendoa, Bapak Andi namanya. Pak Andi namanya. Nah, kebetulan dia yang tuntun kami, dia yang ngajarin kami, dia yang tuntun kami untuk baca Alkitab, pujian penyembahan, dia yang ngajarin kami untuk saat-saat teduh dengan Tuhan jam 3 pagi sampai jam 5 pagi seperti itu. Dia yang ngajarin kami berdoa gitu. Jadi dia yang tuntun kami, kayak kakak rohani atau mentor rohani kami. Nah, jadi waktu dia pegang tangan aku, dia bilang, "Selamat datang, selamat beribadah." Waktu dia pegang tangan aku, dia bilang gini, "Ibu Vira, doamu udah dijawab, yakin, imani, dan percaya." Nah, aku di situ kayak, masa sih? Dalam hati saya, kok secepat itu Tuhan jawab doa saya? Gitu. Tetapi di hati bilang gini, katanya Tuhan kamu luar biasa. Katanya Tuhan kamu hidup, dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Kenapa kamu masih ragu? Nah, dari situ, oh Tuhan ampuni aku. Nah, itu minggu yang pertama. Minggu yang kedua, masuk gereja lagi. Bapak itu lagi yang jadi penerima tamu. Dia bilang, gimana Ibu Vira, Pak Alfa? Udah periksa belum? Nah, aku lebih kaget di situ. Aku lebih kaget. Aku bilang gini, loh, Pak Andi kok tahu saya berdoa minta anak? Dengan sangat polos dan santainya, dia bilang, tahulah. Kan Roh Kudus kasih tahu. Wah, aku lebih amazing. Aku lebih, wow. Luar biasa Tuhan Yesus. Sampai sedetil seperti itu Tuhan kasih tahu kepada orang-orangnya. Dan di saat itu dia bilang, udah Ibu Vira, pulang dari gereja, mampir apotik, beli alat test pack-nya, istirahat, bangun jam 3 pagi, saat teduh, pujian penyembahan, baca Alkitab, doa, dan lakukan dalam nama Yesus. Nah, kami lakukan seperti apa yang beliau katakan.
Karena aku mau jujur, selama aku kumpul kebo dengan suami aku, selama 3 tahun itu nggak pernah dapat anak. Bahkan sampai sudah menikah, kami nggak pernah dapat anak. Selalu ketika aku terlambat, aku kayak rupa udah hamil, selalu jatuh, keguguran, keguguran, dan keguguran. Seperti itu. Jadi aku udah ada kekecewaan dan trauma di diri aku nggak bisa dapat anak. Dan suami aku pun gitu. Bahkan kami sampai periksa ke dokter kandungan. Dan ternyata kami subur, baik-baik saja gitu. Hormon kami, maaf kata. Tetapi itu aku selalu kecewa, selalu trauma dan takut untuk mencoba tes pack. Tetapi waktu itu, tak ditambah lagi kan mama aku kutuk aku nih, nggak dapat anak. Nah, waktu itu aku memberanikan diri di dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? 2 garis. Dahsyat Tuhan. Aku berteriak, berjingkrak-jingkrak. Pokoknya campur aduk yang aku rasakan. Dan waktu itu aku panggil suami aku terdiam dan terpaku. Dia bukan terdiam terpaku karena apa, tapi karena, wow, Tuhan, sekian tahun, ada sekitar 5 tahun, dapat anak, gitu. Dan dari saat itu, saya bilang, ayo kita ke puskesmas, karena aku nggak tahu aku terlambatnya kapan. Dan waktu diperiksa, aku bilang, dok, aku mau periksa di USG. Usia janin aku berapa? Karena aku nggak tahu terlambatnya kapan. Waktu dia ukur di USG, dia bilang gini, ibu, janinnya udah mau jalan 2 minggu. Di situ saya menangis sehebat-hebatnya. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Bahkan sampai detik ini kalau aku ingat kasih setia Tuhan. Wow, luar biasa dahsyat Tuhan. Dan dari saat itu, saya berteriak, saya bilang, Tuhan terima kasih. Sampai saya bilang begini, Tuhan, 2 minggu yang lalu mama saya kutuk saya nggak dapat anak. 2 minggu yang lalu mama saya kutuk saya nggak akan dapat keturunan selamanya. Tetapi ketika saya berdoa, Yesus mampu mengubah kutuk jadi berkat. Yesus mampu mengubah kutuk jadi berkat. Saya bilang Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Kalau mau dipikir saya hanya berdoa seperti itu. Tetapi ketika dengan yakin kita berdoa, maka mujizat terjadi. Haleluya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setelah ketahuan usia kandungan saya 2 minggu, saya telepon nih mama saya. Assalamualaikum mam. Jadi dia jawab, waalaikumsalam. Mama lihat apa yang mama lakukan ke adik. Mama kutuk adik gak dapat anak. Tetapi ketika adik berdoa selesai teleponan dengan mama, Yesus mengubah kutuk jadi berkat. Dan apa yang dia katakan? Dia bilang, masa? Saya bilang, iya mah. Adik sekarang hamil, jalan 2 minggu. Padahal 2 minggu yang lalu mama kutuk adik gak dapat anak. Di situ dia terdiam dan terpaku. Dia gak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia gak bisa berkata-kata apa lagi. Karena bukti yang membuktikan. Haleluya, hasil yang membuktikan. Dahsyat Tuhan kita, haleluya. Dan dari saat itu, selesai kami di Bali, kami memutuskan karena ada kerinduan yang besar di hati kami, suami istri, bahwa kami mau jadi berkat buat teman-teman kami. Kami mau jadi berkat buat teman-teman preman dari suami saya. Posisi suami saya masih buronan tetap. Buronan nomor 1 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Masih dengan status diperintah tembak mati di tempat. Dengan berbagai kasus yang dia buat. Pemotongan, penikaman, pembakaran rumah, tarkam, antar kampung, perkalian. Seperti jambret, pencurian, semuanya. Kekerasan, gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan. Kalau mau dipikir ini antara hidup dan mati. Tetapi panggilan ini begitu kuat. Kami harus pulang ke Manado. Akhirnya kami memutuskan pulang ke Manado. Dan saat itu kami melayani. Dan akhirnya waktu itu saya bertemu dengan mama saya bilang, gimana ma, adek udah masuk Kristen, mama terima enggak? Waktu itu dia belum terima, ada sekitar 1-2 bulan, kami hanya bawa terus dalam doa, kami gumuli terus di dalam doa, biar Tuhan yang beracara, tetapi aku pegang firman Tuhan, 1 orang bertobat seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Dan aku pegang janji itu, aku klaim janji itu. Dan waktu itu, posisi dia lagi sakit. Waktu dia sakit, sakitnya nggak terlalu parah, sakitnya biasa aja. Waktu itu aku udah selesai melahirkan. Anak aku udah berapa bulan, dia telepon. Kebetulan rumah suami saya dengan rumah mama itu cuma beda kampung doang gitu. Kayak beda gang. Nah, kalau kami itu kampung Kristen, kalau mama aku itu kampung Islam.
Jadi kayak cuma berdekatan, kampungnya bersebelahan aja gitu. Nah, waktu itu dia telepon jam 4 sore, dia bilang, "Dek, di mana?" "Oh, ada di Kamsang Ma atau Kampung Sanger atau kampung Kristen gitu." "Oh, Dek, boleh datang doain Mama." Lah, saya kaget dong di situ. Saya kaget, saya bilang, "Loh, Mama saya ini fanatiknya minta ampun gitu. Anjing aja cium kakinya kena air liur hidungnya anjing, itu dia akan ambil apa, pasir, terus dia akan usap gini di yang kena air liur anjing itu dan dia akan ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Jadi saking fanatiknya dia, bahkan aku nyanyi lagu rohani aja dia marah gitu. Dia jangan nyanyi lagu rohani di sini gitu. Tetapi waktu itu dia telepon dan minta didoain. Aku kaget bersama suami. Suami langsung bilang, "Udah, ini udah waktunya, kamu doain sana." Waktu aku pergi ke sana, aku bilang, "Ma, tapi aku mau doain sesuai dengan kepercayaan aku." Dia bilang, "Udah nggak apa-apa, doain aja." Waktu memang dia begini, alhamdulillah wa syukurillah, dia seperti itu. Tetapi aku tumpang tangan tapi nggak pegang di kepalanya, aku pegang di pundaknya dia. Aku bilang, "Dalam nama Yesus, Tuhan jamah mama hamba, pulihkan mama hamba di dalam nama Yesus." Aku ucapin dalam nama Yesus. Dan saat itu selesai didoakan, luar biasa Tuhan bekerja. Bahkan sampai detik ini, dia tuh seneng banget aku dengan suami aku. Bahkan dia sayang banget suami aku. Yang dulunya dia benci, karena kenapa? Dia lihat perubahan hidup. Dia lihat hidup aku berubah. Dia tahu aku rusak. Dia tahu aku jual diri. Dia tahu aku penari telanjang. Dia tahu aku seorang PSK. Dia tahu aku kerja malam. Dia tahu aku pemakai narkoba. Dia tahu segala-galanya tentang hidup aku. Bahkan dia tahu aku ini perokok aktif. Satu hari aku bisa 16 bungkus merokok. Dan dia tahu itu. Dan dia lihat perubahan. Dia lihat hidup aku berubah. Dia tahu cerita hidup suami aku. Karena papa aku pernah suami aku hampir mutilasi di depan mama aku. Hampir mutilasi. Dan mama aku yang ngadep ke dia. Emang kamu pikir ini pohon mau main mutilasi? Jadi mama aku tahu jalan cerita hidup suami aku, seorang preman. Dan dia pernah berkata, dia bilang, "Kamu mau harap apa sama dia? Dia nggak punya masa depan." Tetapi itulah Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan lebih jauh memandang ke depan apa yang direncanakannya dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, waktu itu dia sangat sayang, dia sangat menghargai. Bahkan dia sering saking bangganya dia sering bilang gini, "Anak aku seorang gembala, anak aku seorang pendeta, anak aku seorang pendoa, anak aku seorang hamba Tuhan." Karena saking bangganya dia. Bahkan kalau ada orang-orang atau teman-temannya itu lagi sakit atau keluarga dari teman-temannya, dia panggil suami aku untuk berdoa. "Dek, tolong doain. Dek, tolong doain." Dan dari saat itu saya bersyukur. Saya bilang, "Tuhan, sekalipun dia tidak akui dengan mulut, bibir, lidahnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi setidaknya hatinya mulai percaya bahwa Yesus itu ada. Yesus itu ajaib, Yesus itu luar biasa." Haleluya. Dan saya bersyukur akan hal itu. Dan waktu itu banyak ya, mungkin banyak dari teman-teman atau, saudara-saudara sekalian yang lagi nonton tanya, "Terus gimana waktu kamu, Tuhan bilang kamu dapat penyakit AIDS terus binasa gimana?" Nah ini nih aku mau cerita. Waktu itu aku dengan suami memutuskan untuk periksa darah. Periksa darah, kami memutuskan untuk cek darah kami kan. Karena tidak gimana ya, tidak menutup kemungkinan gitu. Karena aku dari umur 12 tahun sampai umur 17 tahun aku bertobat. Nggak berhenti aku jual diri, keluar masuk hotel. Satu hari aku bisa layani tamu 10 sampai 15 tamu loh. Keluar masuk hotel, seperti itu. Suami aku pun tukang main perempuan itu setiap hari. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan penyakit AIDS itu. Dan akhirnya atau penyakit kelamin, maaf kata ya. Kami memutuskan pergi ke rumah sakit untuk cek darah. Aku berdoa puasa dengan suami aku. Dan aku bilang, "Tuhan, aku udah respon panggilan. Aku udah datang kepadamu dan aku percaya janjimu ada buat aku dan suamiku." Ketika aku cek darah, aku bilang dalam nama Yesus. Dan waktu dicek ternyata negatif. Dahsyat Tuhan Yesus. Suami aku dan aku itu negatif. Dan satu titik, 1 minggu kemudian, aku sempat punya teman baik, sahabat. Waktu itu aku sempat bilang,
"Neng, bertobat yuk, kita cari sama-sama, cari Tuhan yuk sama-sama." Terus dia bilang apa? "Enggak, Neng, masih lama, masih jauh. Nanti udah tua baru aku bertobat." Umur manusia nggak ada yang tahu. Kapan kita mati, bahkan 1 detik ke depan hidup kita nggak ada yang tahu. Dan waktu itu, aku bilang, "Neng, kita nggak tahu loh kita matinya kapan." Nah, 1 minggu kemudian dia meninggal. Itu teman aku, sahabat baik aku. Dan waktu itu aku datang ke rumah duka dan aku tanya ke keluarganya, dia sakit apa? Dan keluarganya bilang, penyakit AIDS. Aku antara dua campur aduk di hati aku. Antara senang, bahagia, bersyukur, dan bersedih. Yang pertama bersedih, aku bilang, "Neng, coba kalau kamu dengar gitu. Sekalipun kamu udah mau mati, sekalipun nantinya toh kamu akan mati juga, tapi kamu udah terima Yesus secara pribadi. Dan kamu pasti tahu tempat kamu di mana." Aku bilangnya seperti itu dalam hati aku, sambil aku pegang peti peti, matinya dia gitu, di samping mayatnya dia. Dan aku bersyukur kenapa? Aku senang bahagia kenapa? Tuhan, aku senang, aku bersyukur, aku respon panggilan Tuhan. Aku senang, aku bersyukur, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Sehingga aku dijauhkan dari penyakit itu, dari kebinasaan itu. Aku bersyukur akan hal itu. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Ada satu statement yang ingin aku bagikan bahwa mungkin orang di sekitarmu, tetanggamu, keluargamu, teman-temanmu berkata kamu, "Oh, kamu nggak mungkin bertobat. Kamu rusak, kamu hancur, kamu pemain judi, kamu tukang selingkuh, kamu tukang jual diri, kamu rusak, busuk. Nggak mungkin dia bertobat, nggak mungkin kamu berubah. Nggak mungkin dia berubah." Itu bagi tetangga kamu, itu bagi keluargamu, itu bagi teman-teman kamu atau orang di sekelilingmu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengubah seseorang dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dia sanggup mengubah seseorang dari yang hancur kepada kehidupan yang lebih baik. Makanya firman Tuhan katakan, "Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau." Yaitu Yesus mengasihi kita. Haleluya. Dan saya mau katakan, dalam tekanan, beban, permasalahan hidup apapun, percayalah, Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup memberikan engkau jalan keluar. Karena aku alami, waktu kami di Bali, kami diproses dari nol. Ini di tanah orang loh. Ini di pulau orang. Aku diberhentikan kerja oleh suami aku, pas dia pertama kali bertobat dan aku pertama kali bertobat, itu aku diberhentikan kerja. Gaji aku dengan juta-juta, dengan jutaan di tempat kerja aku nggak diambil. Aku nggak ngambil. Barang-barang yang kami beli pakai uang haram atau uang kerja malam aku, hasil kerja malam aku, jual diri aku, itu semuanya dijual. Baik baju, pakaian, baik pakaian aku, pakaian suami, baik handphone kami, dua-duanya, semuanya barang-barang yang dibeli pakai uang haram. Itu dijual. Dan hasilnya disumbangkan ke panti asuhan. Dan panti asuhannya panti asuhan Islam. Karena waktu itu kami nggak mandang. Bahkan sampai detik ini pun kami nggak pernah pandang untuk memberi. Oh, memberi kepada Kristen, Islam, jangan. Nggak. Kami nggak pernah membeda-bedakan. Seperti itu. Jadi mulai dari nol. Dan pekerjaannya harus gimana? Suami nggak kerja, aku nggak kerja. Kami menjadi pemulung. Bongkar-bongkar tempat sampah. Kumpulin botol bekas, kaleng bekas, kardus bekas. Dan itulah dahsyat Tuhan. Hasilnya sekilo kardus bekas 5.000. Yang biasanya tiap hari pegang jutaan, sehari bisa 10 juta, 5 sampai 10 juta. Dan ketika terima Yesus, sehari cuma 5.000 bersyukur. Hitung-hitungan kalau sehari 5.000, bahkan bisa 2-3 hari nggak dapat uang. Tapi itulah Tuhan, itu kalau bukan Yesus, siapa lagi? Gitu. Jadi kami diproses dari nol dan akhirnya sampai di titik ini. Dan Tuhan percayakan kami, suami istri, untuk penginjilan jalanan. Pelayanan kami Tuhan panggil di penginjilan jalanan, pelayanan-pelayanan di penjara-penjara. Beberapa tahun yang lalu kami sempat kunjungan penjara, pelayanan penjara di Jakarta, di Lapas Cipinang, Lapas narkotika gitu. Pernah di sana di Bogor juga. Terus di Kendari, di Pulau Kendari, kami juga beberapa penjara di sana. Terus pelayanan-pelayanan misi di NTT barusan tahun lalu
itu, akhir tahun kami pelayanan di NTT, pelayanan penginjilan jalanan, misi penginjilan di sana. Terus, ada juga di beberapa tempat yang lain, bahkan di Palu, sempat juga kami pelayanan di Palu, seperti itu. Maaf ada anak aku di belakang, jadi minta maaf. Nah terus, lanjut juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan sampai detik ini, pelayanan penginjilan di jalan-jalan, di pasar-pasar. Halo, di pasar-pasar, terus, di kampung-kampung, pedalaman-pedalaman, desa-desa, seperti itu. Dan Tuhan percayakan kami menjadi, membuka apa, ministry pengembalaan, di mana di orang itu, di dalamnya itu orang-orang yang Tuhan percayakan orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak, orang-orang broken home, mantan-mantan preman, mantan pembunuhan, penikaman, terus, mantan-mantan PSK, perempuan yang hancur, rusak, perempuan malam. Itu Tuhan percayakan untuk kami menggembalakan mereka. Seperti itu, itulah kesaksian saya dan saya percaya teman-teman pasti diberkati dan mempunyai motivasi bahwa di dalam Tuhan selalu ada kesempatan, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. God bless you. Haleluya. Gitu. Luar biasa kesaksiannya. Wow. Ya, Adik pernah di luar bisa. Vira, Iya, ada yang aku mau tanyain. Katanya kamu iya, juga punya, penglihatan, iya, bersama suami juga ada penglihatan? iya. Ya, coba, ceritakan penglihatan Vira dulu, lalu penglihatan suami ya. Jadi, Ya. kemarin mungkin kita, dengar ya dengan heboh-heboh kasus yang melanda Indonesia berawal dari Cina ya, seperti itulah. Terus, keluarlah seperti apa Wabah tadi ya? yang heeh, jus alpukat lah, seperti seperti itulah ya. Jadi aku sama suami udah, sempat ada penyataan Tuhan, sempat kami lihat di penglihatan dalam penyembahan, dalam mimpi juga bahwa jangan sampai pakai seperti itu. Nah, dan kami juga waktu itu kan masih uji kan, firman Tuhan katakan, "Ujilah setiap roh, ujilah segala sesuatu." Nah, kami masih menguji, kami butuh 3 tanda gitu, butuh tanda untuk meneguhkan kami. Nah, jadi waktu itu kami undang pengkhotbah dari Bekasi dan dia, menjelaskan semuanya. Dia menjelaskan semuanya bahwa, seperti ini, ada di dalamnya ada seperti ini. Nah, dan kami di situ diteguhkan, wah betul ternyata. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami diteguhkan juga, lewat ya biasalah pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Bahwa sharing-sharing, ternyata wah benar juga. Dan ketiga lewat firman Tuhan, seperti itu. Nah, ketika kita diteguhkan lewat firman Tuhan, bahwa oh ya udah, sama kayak aku sempat sharing dengan, GNS Channel pembicaranya sempat dengan Ibu Kety yang ada, ketika kita anak-anak Tuhan yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup bergaul intim dengan Tuhan, kita pasti tahu tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kedatangan Yesus seperti itu. Nah, seperti aku ilustrasikan seperti ini, seperti kereta api yang ketika dia udah dekat mau datang gitu, pasti ada tandanya, dia akan bunyi tut tut tut. Nah, kita kan tahu, kita bisa tahu di situ bahwa wah, keretanya udah mau datang. Nah, seperti itu juga dengan tanda-tanda akhir zaman atau kedatangan Yesus. Sebelum kedatangan Yesus akan terjadi yang seperti apa yang Yesus firmankan, penyakit sampar, seperti itu, kegoncangan-kegoncangan yang terjadi. Nah, jadi anak-anak Tuhan kalau yang bergaul karib, bergaul intim, pasti dia akan tahu kalau ini dari Tuhan atau bukan. Ini betul dari Tuhan atau bukan. Dia pasti akan bisa tahu dan anak-anak Tuhan itu bisa mengfilter gitu, punya kepekaan yang Tuhan berikan. Ini dari Tuhan atau bukan? Ini benar atau bukan? Karena begini, baik sama benar itu beda tipis. Kalau baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Seperti itu. Hmm, Gitu, Ibu Kety. dahsyat deh. Luar biasa Haleluya. kesaksiannya ya. Amin, Kesaksiannya, juga amin. penglihatannya. Kalau suami, penglihatannya bagaimana? Suami? Sama, saya rasa kalau satu 2 orang saksi, itu udah kuat. Oh, Jadi sama, kami kayak kayak diteguhkan gitu. Jadi membuat mmm, kami ambil keputusan bahwa, no, enggak. Bahkan sempat ada dari, apa tuh, rekan sekerja Allah, bilang gini, "Kami akan ada pelayanan misi," gitu kan. mhm, "Nanti kalau kita pasti akan berangkat dan ketika kita berangkat,
kita ke Jakarta atau kemana pakai pesawat pasti harus dibutuhkan seperti itu. Dan Hmm. aku dan suami bilang gini, lebih baik kami nggak melakukan misi penginjilan daripada kami harus seperti itu. Gitu. Jadi keputusan kami kuat. Dan orang kalau dia sama seperti tadi aku bilang, kalau dia bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan, kegoncangan apapun dia akan tetap kokoh, dia akan tetap teguh dengan pendiriannya. Seperti itu. Wow. Jadi aku sama suami aku bilang begini, penginjilan nggak harus nanti naik pesawat, Iya, gitu. betul sekali. Penginjilan di mana kita berdiri, di mana Tuhan taruh kita, di situ kita jadi berkat. Sama seperti tidak perlu jadi pendeta, cukup jadi pelita, gitu. Itu dia sih. Luar Jadi statement biasa, kami Vira. lebih baik orang hancur Iya. jadi terang daripada orang yang udah tahu ada di terang dan Mhm. memilih hidup yang Jadi hancur. gelap. Iya. Iya. Jadi Seperti itu. terpanggil belum tentu terpilih. Iya. Ya, yang terpilih itu yang Terpilih belum tentu setia. belum tentu setia. Betul. Iya. Betul sekali. Haleluya. Luar biasa, luar biasa. Oke, Pak Santo, shalom Pak Santo, kita sapa Pak Santo. Shalom Bu Kety, shalom Bu. Oh, shalom. Ibu apa ini namanya? Shalom. Shalom. Ibu Ibu siapa ini Vira. ya? Ibu Vira. Shalom Ibu Bu Vira, luar Iya, biasa kabarnya shalom. memang dahsyat. Bu lihatkan Sekarang dulu sama saya udah nggak jadi tatonya, tato PSK tangannya. lagi. Ibu Vira, Oh sekarang udah mantap. nggak jadi PSK lagi, jadi jangan ditaruh nama ini ya. Sekarang anak Tuhan. Amin. Ya bagus, memang biasa itu kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya kan? Amin. Kadang-kadang kita yang sering menuntut diri kita sendiri. Kita yang sering itu memanggari diri kita. Kenapa? Karena kita itu aku nggak bisa aku orang yang sudah berdosa. Tetapi Tuhan selalu berkata kepada kita, dibilang berkata bahwa engkau anakku yang kukasihi. Ya. Selalu kita itu memindah daripada Tuhan. Di saat kita banyak masalah, kita lari di mana-mana. Kita memberikan menghibur diri. Ya. Kenapa? Sebagai saya motivasi, saya juga jujur aja, saya belum melakukan sih yang Ibu Vira yang melakukan, tetapi saya juga baru mengenal Tuhan 2015. Saya baru menerima Yesus, memang saya sebagai orang Kristen, tetapi puji Tuhan, baru saya itu mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita lari kemana-mana, kita melakukan hal ini, kita itu pikirnya adalah ke dunia ini punya kita. Tapi dari hati kita, no, itu semua sia-sia. Apapun yang kita butuhkan, itu semua sia-sia. Hanya satu, hanya milik, hanya Tuhan Yesus. Ya, betul. Mungkin, makanya puji Tuhan, semua banyak jiwa-jiwa, karena itu sama dengan itu, Ibu berkata tadi itu, satu orang di antara di keluargamu bertobat akan semua itu diselamatkan. Itu firman Tuhan. Amin, ya. amin. Ya. Jangan kita itu pernah itu minder dari segala, jangan sering ini kalau dibilang, jangan selalu ingat masa lalu. Karena dosa masa lalu adalah itu menghipit kita. Sama dengan itu yang menabur di pinggir jalan adalah itu diinjak orang. Tetapi yang menabur di atas batu akan sebentar layu. Karena kita selalu mengingat bahwa semua yang ada itu yang masa lalu kita ingat lagi. Ya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita dipulihkan. Ya. Puji Tuhan. Ada semua di mana satu saat nanti bisa berjumpa dengan kami daerah-daerah sini, mungkin nanti Tuhan mengirim orang Ibu Vira ke sini, ya puji Tuhan, karena di sini di satu gereja kita di sini pun banyak orang-orang yang seperti itu, yang ini sekarang ini udah menjadi pendeta, sudah menjadi menginjil, ya tapi banyakkan, ya kenapa? Karena mereka itu dari kehancuran mereka adalah mereka itu menjadi penginjil. Makanya kalau dibilang berkata, orang-orang yang dari segala hidupnya kepahitan akan itulah menjadi penginjil yang luar biasa. Amin. Bukan melalui dari teologi, bukan melalui STH,
tetapi gimana kita itu bisa menginjilin Iya. orang lain jika kemarin mereka itu menerima Iya, keselamatan. betul. Ya, seringkali orang ini, aku udah STH, aku sudah itu bisa menginjilin di apa, aku bisa itu berkhotbah. Bukan itu yang Tuhan hendakin, tidak. Iya, Yang betul. penting gimana itu hati kita ada kasih di dalam hati kita ini mengasihi orang lain. Jangan kita memandang muka, jangan memandang orang Iya, lain betul. itu, tidak. Itu kasih, ya, kasih. Karena saya belajar Iya. juga dengan ini kisah-kisah ibu ini, aku belajar juga gimana cara itu bisa mengasihi orang lain, belajar saya itu bisa menjadi penginjil. Bukan berarti kita menginjil itu sebenarnya itu melayani sama dengan Yesus di mana-mana, di kampung-kampung. Iya, Ya, betul. luar biasa. Ya, tetapi Tuhan selalu menolong orang-orang yang itu yang berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, makanya jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan Yes. selalu bersama kita. Ya. Amin. Makanya Haleluya. aku Mbak ini selalu senang. Ini baru ini aku mau masuk ini di grup Ibu Kety. Kalau Karena saya ST aja, karena aku saya senang ST. kali nontonnya. Tadi siang dan tadi pagi dia Pak Santo, nah, saya ST aja. apa? Jadi aku selalu bilang gini ke orang-orang ya. Banyak orang salah kaprah dengan, oh kamu harus sekolah, kamu harus jadi STH gitu kan, harus sekolah ini, sekolah itu, bla bla bla. Ya, Sekolah itu memang penting, tetapi lebih penting adalah hubungan intim dengan Roh Kudus. Karena iya Alkitab benar. kita atau Roh Kudus itu mengerjakan jauh yang apa yang ada diajarkan di sekolah seperti itu. Awesome. Memang bukan saya bilang sekolah itu nggak penting, sekolah memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah hubungan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Karena banyak Luar orang yang biasa. udah sekolah, tetapi hidupnya belum berubah. Luar biasa. Orang udah sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S4 sampai S-teler, ST apa segala macam, tetapi karakternya sama aja gitu. Iya. Itu sih Iya kalau benar. menurut aku gitu, dan masih aku selalu bisa di ini lagi, masih bisa dikendalikan dunia lagi ya. Justru aku selalu orang-orang yang terapkan tidak ya ke sekolah anak-anak tidak bisa rohani. dikendalikan dunia. Iya, aku Iya. selalu terapkan Iya. ke anak-anak rohani, anak-anak didik aku. Karena rata-rata anak-anak rohani atau dalam pengembalaan kami itu orang-orang yang hancur, orang-orang yang nggak sekolah, orang-orang yang rusak. Tetapi kerinduan mereka melebihi orang-orang yang sekolah. Hati mereka melebihi orang-orang yang udah sekolah gitu. Jadi kayak exciting banget, semangat banget. Sekalipun udah lama bertobat, tetapi semangat mereka, kasih mereka tetap sama seperti waktu mereka bertobat gitu. Nggak pernah pantang mundur, mau orang maki mereka atau apapun mereka, enggak. Seperti itu. Karena itu kami lebih tekankan dan ajarkan untuk lebih pengalaman dulu dengan Roh Kudus. Baru Betul. kedua untuk pengalaman dengan sekolah gitu. Seperti itu. Iya. Bahkan sekarang sekolah Ada udah nggak firman, dibutuhkan lagi. Sekarang sekolah udah nggak dibutuhkan lagi. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Coba. Mau jadi dokter? Silakan. Mau jadi tukang jus? Tukang jus? Harus di-jus Jiwa gitu udah ya. banyak di depan, jiwa udah banyak di luar sana. Masa kita Iya. harus tunggu sekolah dulu? Kalau kamu mau Iya. jadi tukang jus, kamu harus di-jus dulu, harus minum jus dulu, baru bisa jadi jus, ya. Tukang jus, iya gitu sekarang. yang Yang penting terakhir ada sekarang, firman Tuhan ini yang sampaikan iya, sama Ibu Vira. Amsal Iya. pasal 14 ayat 27. Dia berkata, Iya. takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga Iya. orang terhindar dari jerat maut. Ya, Amsal Amin. 14 ayat 27. Ya, sama dengan Ibu Vira tadi bilang, karena kamu ajak temanmu itu mau bertobat, tapi karena dia itu tidak mau bertobat, makanya dia itu mau dijeratkan dengan maut. Ya, tapi puji Tuhan, pada malam hari ini dahsyat luar biasa, sangat saya diberkati dengan kesaksiannya. Karena dia takut dengan Tuhan, karena itu merendahkan dirinya adalah menyerahkan semua sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Makanya sampai hari ini bisa dia bersaksi dengan Ibu Kety. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Santo. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Jadi menurut kamu gimana nih, Vira? Sekolahan nih, untuk anak-anak nih bagaimana? Apa masih penting? Apa Kalau yang menurut- menjadi masa depannya? Jadi kalau menurut aku lebih baik mengajarkan anak-anak kepada Tuhan itu. Nanti Tuhan Kalau yang akan menurut membimbing aku, masa depan kalau mereka menurut ya. aku
ajari dulu mereka, didik dulu mereka untuk banyak pengalaman dengan Tuhan. Iya itu, Ajari dulu mereka nomor duduk. 1. Karena begini, banyak ada juga beberapa, anak didik kami kirim ke sekolah Alkitab, gitu. Hmm, Jadi ajari dulu mereka untuk punya iman yang kuat, dasar yang kuat, hmm, dasar yang kuat, dasar yang teguh dengan Kristus. Lewat mana? Lewat hubungan intim mereka dengan Tuhan, lewat hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, lewat pertumbuhan mereka dengan Tuhan. Mereka alami hal-hal yang spiritual, hal-hal yang aneh bagi dunia, tetapi hal-hal yang mujizat bagi Tuhan. Itu harus mereka alami dulu, hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika hubungan mereka kuat, dasar mereka kuat, ketika ada rupa-rupa pengajaran, mereka nggak akan tergoyahkan, gitu. Jadi seperti itu. Jadi iya. ada juga beberapa dari anak didik kami, anak, rohani kami, sekolah Alkitab, kami kirim ke sekolah Alkitab, seperti itu. Menurut Jadi Vira bukan ada berarti masih ada kalau itu masa depan salah. nggak ini? Menurut Vira masih ada Hah? masa depan nggak untuk menjadi dokter? Masa depan bersama dengan Yesus pasti ada, Pasti ada apapun itu. bersama Tuhan. Iya. Tapi Pasti, bukan kalau kita pikir ke mudah-mudahan ya, dunia, tapi pasti. kalau kita pikir Iya. ke dunia, Iya. di dunia sekarang ini yang sekarang ini Heeh. terjadi. Kalau aku pikir, aku udah nggak pikir lagi untuk kerja, cari jadi dokter, Iya atau iya jadi iya, seperti betul. yang, Ibu Kety katakan ya, karena ketika kami dipanggil, ketika kami terpilih, hidup kami hanya fokus untuk melayani Tuhan. Bahkan jadi Mhm. gimana ya, untuk memikirkan tentang hal-hal gimana kami hidup besok, gimana kami ke depannya gimana ya, masa depan kami bagaimana ya, terus rumah tangga kami gimana ya, anak-anak kami nanti sekolahnya gimana, anak-anak kami nanti kaminya tinggalnya di mana nanti. Itu udah nggak ada di pikiran kami lagi, karena pikiran kami di mana Tuhan bawa, ya sudah di situ. Tuhan mau buat seperti apa hidup kami, ya udah segitu aja gitu. Tuhan mau buat aja gitu. Seperti itu. Iya, jadi ada yang bilang nih, harus diperjelas nih, ya harus diperjelas nih, bagaimana nih tentang jus itu? Kita Jadi harus tentang harus jus bagaimana? Iya. Jadi tentang jus itu, menurut saya rasa setiap kita manusia punya opini pribadi, Mhm, punya pemahaman pribadi, pemahaman masing-masing kan. Kalau bagi aku, kalau kita hidup, intim dengan Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, kita bisa tahu dari Tuhan atau bukan. Tetapi kalau toh masih ada yang berpikir bahwa, "Loh kita juga anak Tuhan, kita juga hidup dalam Tuhan, saya juga bergaul karib dengan Tuhan, tetapi saya pakai jus itu, saya gunakan jus itu." Oh, it's okay. Itu opini pribadi kalian, itu pemahaman masing-masing kalian, itu pribadi kalian. Tapi kalau menurut aku dengan suami aku, ini opini kami. Sama seperti, mau sekolah kan, ada anak-anak didik kami yang mau sekolah. Nah, kalau anak SMP itu sudah diharuskan, diwajibkan syaratnya harus ada jus itu. Nah, jadi waktu waktu ada rekan sekerja kami, rekan pelayanan kami, selaku ibu rohani juga kami, dia bilang gini, dia masuk di salah satu sekolah terkenal di kota Manado, anaknya, masuk SMP kelas 1. Nah, persyaratannya salah satu harus ada jus itu, gitu. mhm, Nah, dia bilang begini, "Ibu, anaknya udah jus belum?" Nah, si ibu ini ngejawab, "Oh, enggak." "Loh, kenapa enggak?" "Kami mmm, punya opini pribadi. Kami punya alasan pribadi. mhm, Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa." Tetapi itu, orang yang di sekolah ini, petugas yang di sekolah ini, "Oh, ya udah, Bu, kalau emang Ibu punya opini pribadi, kami nggak maksakan." Nggak mmm, paksakan. Jadi ada orang, walaupun ini sih timbul banyak perdebatan ya, banyak perdebatan bahwa, "Loh, terus kami ketika kami hidup intim dengan Tuhan, terus kami pakai jus itu, emangnya kami salah? Kami mmm, antikris," gitu kan, mhm mhm, pikirannya nih. Jadi mmm, kamu yang nggak pakai, kamu yang benar, kamu yang suci, kamu yang dari iya Tuhan. Enggak, jadi iya, ya udah, kalaupun kamu memang bergaul karib dengan Tuhan, kalaupun toh kamu memang hidup intim dengan Tuhan, kalaupun toh kamu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta bla bla bla, orang suci, orang kudus, ya silakan. Terus kalau kamu memang udah pakai, terlanjur pakai, ya udah silakan gitu. mhm, Itu betul, opini kalian, itu urusan mhm, kalian dengan Tuhan. betul Tetapi sekali. urusan kami Iya, nggak mau, nggak mau, gitu. iya, Iya. tidak mau Jadi diperbudak dunia ya. jemaat kami, ada yang udah pakai, jemaat kami udah pakai jus itu. Tetapi gini, dia cuma pakai yang bagian tahap pertama. Tahap pertama dia pakai.
Jadi tahap kedua dan tahap ketiga dia udah nggak pakai jus itu. Nah, jadi kami waktu dia tanya, dia bilang, "Terus pastor," kan biasa mereka panggil suami saya pastor. Terus pastor gimana dong? Ini aku udah terlanjur pakai tahap pertama. Nah, sedangkan kerinduan dia ingin mengenal Tuhan, kerinduan dia ingin melayani Tuhan, kerinduan dia. Nah, salah-salah kan kita harus, "Oh nggak bisa, kamu nggak bisa. Kamu udah pakai jus itu, jadi nggak bisa, kamu nggak termasuk orang yang diselamatkan." Salah, seperti itu. Jadi kami tetap welcome. "Ya udah ayo, kamu masih punya kesempatan," aku bilang. Itu kurang dari urusan kamu sama Tuhan gitu. Kamu yang tanggung. Aku nggak bisa kasih kepastian bahwa, "Oh kamu pasti masuk neraka. Kamu nggak masuk surga." Nggak bisa. Untuk menentukan masuk neraka dan masuk surganya itu Tuhan, bukan kita. Jadi ada opini-opini pribadi. Jadi waktu itu dia kan kerja salah satu manajer di toko swalayan terbesar ya, punya banyak cabang di Indonesia gitu. Nah, terus dia salah satu manajer di situ. Dia udah tahap 1. Nah, kata atasannya, "Kalau kamu mau bertahan di tempat kerja ini, kamu harus jus tahap 2 dan 3 gitu." Nah, dia bilang gini, dia berdoa, dia tanya kan, "Gimana pastor, gimana Bu Gem?" Terus aku bilang, "Aku nggak bisa, karena iman kamu jangan bergantung ke kita, iman kamu sendiri yang dibangun." Nah, akhirnya dia doa puasa, dia berdoa pujian penyembahan, dan dia memutuskan apa yang dia putuskan, dia nggak mau untuk tahap 2 dan tahap 3. Dia bilang, "Lebih baik aku kehilangan pekerjaan daripada aku udah tahu tetapi aku masih melakukannya." Jadi dia lepas pekerjaannya dari seorang manajer, dia lepas. Tetapi dia udah pakai tahap 1 gitu, udah pakai jusnya. Tapi dia lepas pekerjaannya karena dia nggak mau untuk lakukan jus tahap 2 sama tahap 3. Kalau Dan udah dia pakai rela tahap 3 gimana? Hah? Kalau udah pakai tahap 3 gimana? Itu juga sih, makanya aku bilang kan, itu kurang opini pribadi dari masing-masing kita. Jadi dia rela lepaskan manajernya dan dia milih jadi apa? Driver Gojek. Dia bilang, "Nggak apa-apa pastor, yang penting Nggak apa-apa. sukacita." Iya, nggak Gitu. apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi kurang dari opini masing-masing pribadi, seperti itu. Karena setiap masing-masing pribadi punya opini yang pribadi, gitu. Jadi Jadi seperti orang-orang itu. orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu cara bicaranya juga berbeda ya. Orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan itu bukan cuman cuman, hafal Alkitab tetapi tidak ada hubungan dengan Iya, Tuhan, itu beda lagi, betul, yaitu betul. Farisi. Farisi, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau ngomongin soal Tuhan ya mereka cuman ada yang di Alkitab itu, setelah itu tapi nggak ada Iya, tentang, "Ada nggak pengalaman dengan Tuhan?" "Ah, saya sih biasa-biasa aja hidupnya, ya gimana ya, nggak ada apa-apa, plong." Karena nggak iya. ada hubungan dengan Tuhan. Gitu. Kalau ada hubungan dengan Tuhan itu, aduh kita bisa Sama membicarakannya seperti tuh kuburan yang di labur sampai putih, tetapi di sampai dalamnya penuh dengan tulang iya, belulang. ngomong Tuhan aja sampai nangis ya, kebaikan Tuhan itu Iya, kita bisa betul. omongin sampai detil, sampai Iya, mendetil diomongin kebaikan Tuhan itu. Tapi kalau orang-orang yang iya. tidak intim dengan Tuhan, mereka cuma bilang, "Saya percaya Tuhan, Tuhan baik, that's it, Iya. titik." Udah gitu doang, tapi Karena dia tidak bisa sama seperti suami menjabarkan. saya, sekalipun Kristen dari kecil, orang Mhm, mabuk saja kalau kita tanya, "Kamu percaya Tuhan Yesus nggak?" Orang mabuk iya, pasti jawab, "Iya," tetapi iya, udah mabuk, sementara mabuk. Banyak orang percaya Yesus, tetapi tidak hidup di dalam Yesus, ngapain kan? Sama seperti aku punya nama ini ya, di akun TikTok aku, PSK Bertobat. mmm, Banyak yang bilang, sekali PSK ya PSK, gitu. Aku bilang, "Itu menurut mmm. kamu, tapi Iya, menurut Yesus tidak," gitu. mhm, Banyak yang bilang, "Kak, udah nggak usah ingat-ingat nggak usah pakai nama itu lagi." Tapi aku punya penjelasan pribadi. iya, Jadi, iya, kemarin itu aku kan nggak mau banget tentang TikTok gitu ya, aku nggak mau mhm, banget. Aku bilang, "Enggak ah, nggak mau, aku maunya fokusnya berdoa aja, mhm, mendoa aja," gitu. Tapi ada satu hamba Tuhan, dia nubuatan ke aku, dia profetik ke aku, dia bilang begini, "Kamu, buat TikTok dong, nanti kamu bisa bersaksi jadi saksi loh di TikTok." Nah, aku bilang, "Ah, enggak, aku nggak biasa di situ, aku nggak mau." Tapi aku coba, mhm, akhirnya aku coba, ada selang 1 bulan mungkin aku coba, dan aku pikir, aku berdoa kan karena segala sesuatu, aku kalau mau melakukan segala sesuatu, aku pasti minta tanya Tuhan. Nah, aku berdoa dan dapatlah nama ini, PSK Bertobat, seperti itu. Jadi mhm, aku buat
Dan aku punya visi misi di TikTok itu, karena banyak orang di TikTok, banyak perempuan malam, banyak Hmm. anak-anak yang broken, orang-orang yang hancur gitu. Nah, tanpa disadari itu bisa memotivasi mereka. Wow, orang yang hancur sekalipun, orang yang rusak sekalipun itu punya masa depan. Mereka bisa berubah, mereka bisa dipulihkan. Seperti itu. Saya percaya. Saya percaya Amin. 100%, 5.000%, 5 miliar%. Saya percaya Tuhan Yesus selangit-langit. Haleluya. Percaya saya. Iya, Amin. apa yang orang bilang Tuhan bisa mengubahkan, Tuhan bisa memberi Yes. mukjizat, Tuhan bisa menampakkan diri, Tuhan bisa bicara Iya, lewat, betul. Tuhan bisa melakukan apa aja, saya percaya. Saya percaya karena saya sudah Amin. mengalami. Yes, Ada orang bilang, betul. "Oh, saya nggak percaya mujizat, oh saya nggak percaya ini, oh saya nggak," karena mereka tidak mengalami, itu aja. Iya, karena Ya, mereka nggak mengenal. nggak mengenal Tuhan dengan baik, ya. Iya, Oke, betul. ini mantan siapa ini? Mantan PSK juga. Shalom mantan. Mantan, shalom. Shalom Ibu Kety. Iya, shalom. Ini mantan Shalom apa Ibu Shalom. ya? Vira. Mantan Islam ya? Shalom, mantan. Iya benar. Iya, Terima silakan. kasih kesempatannya. Iya. Saya sudah pernah melihat video Mbak Vira sebelumnya. Tapi terima kasih nih ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih. Kesaksiannya sangat luar biasa. Bahkan cukup Amin. sangat kelam bahkan. Mm-mm. Tetapi ini bukti bahwa Mbak Vira, Ibu Vira ini orang yang tipe bukan orang yang munafik sebenarnya. Bukan sebenarnya, Iya, memang benar, Pak. jadi saya nggak Orang tahu, jujur, kita sebagai jujur. manusia nggak tahu ya, kenapa ya selevel Ibu Vira dalam tanda kutip, mohon maaf, kok bisa terselamatkan. Jadi apakah memang sudah mencapai puncak dari kekelaman itu sendiri dalam hidupnya? Kita sebagai manusia tidak bisa klaim itu. Tapi kalau menurut saya ini adalah suatu bukti bahwa di mata Tuhan itu kalau sudah mau menyelamatkan tidak memandang derajat, tidak memandang Iya, pangkat, betul. apapun itu latar belakangnya. Dan Ibu Vira ini kan salah satu bukti, dan beliau ini saya sangat salut sekali berani membuka aib masa lalunya, bahwa masa lalu bisa jadi bahan evaluasi dalam hidupnya untuk maju ke depan. Dekat dengan Amin. Tuhan itu yang luar biasa di situ. Banyak orang bertobat tapi masih normatif ya. Tapi di Ibu Vira sendiri secara pribadi tobat dekat dengan Tuhan itu hal yang luar biasa. Saya pribadi walaupun usianya mungkin jauh lebih tua ya perlulah belajar dari hikmah seperti ini. Jadi luar biasa Ibu. Ini lanjut. Semua karena Yesus. Terima Yesus. Terus terima kasih waktunya Ibu Kety. Tuhan memberkati. Itu aja. Sama-sama. Tapi yang saya salut ini hubungan dengan suami ini loh, luar biasa. Haleluya. Sebegitu, ya, benar. maksud saya, dari suami ini. Oke, silakan. Oh, bisa sinkron gitu ya, Ibu Kety? Iya, berarti kan dia udah nggak ada lagi kecemburuan itu ya, dihapus semua itu kecemburuan ya. Bener nggak sih? Iya, benar. Kalau kita pacaran Ini juga aja, salah satunya itu ya. pacar kita sama cowok lain aja kita kan marahnya kayak mau mau meledak gitu. Dia marah, dia kayak mau meledak, tapi dia simpan. Dia pendam gitu. Jadi Tapi dia dia kayak menyuruh juga. pasrah. Iya. Menyuruh Dia juga. kayak pasrah bahwa ya udah kita tuh butuh duit, kita butuh uang. Oh. Gitu. Jadi kayak pasrah orangnya. Seperti itu. Gitu. Nah, orang kan kalau pasrah. Orang kan kalau mau buat dosa atau hidup di dalam dosa, ya dia kayak fine-fine aja. Dia nggak sadar gitu. Seperti itu. Boleh satu pertanyaan Ibu Kety untuk Ya, Ibu Vira? silakan. Iya, boleh. Ibu Vira, ini dalam pertobatan ini yang Tuhan setelah menyelamatkan Ibu Vira sendiri, apakah memang dalam proses pencarian atau bagaimana Ibu? Ada keterkaitan tentang mujizat Tuhan itu sendiri? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana Kak? Coba dijelaskan lagi.
dalam pertobatan ini, apakah sebelumnya itu Ibu mencari mukjizat dalam tanda ini, mencari kemujizatan Tuhan, atau dalam proses pencarian spiritual sampai menemukan jalan Tuhan? Oh, iya. Oke, Terima makasih kasih. banyak Bapak Mantan ya buat pertanyaannya. Jadi kami udah aku bilang tadi kan, aku nggak kenal siapa itu Yesus. Aku nggak tahu apa itu agama Kristen. Aku nggak pernah tahu. Ketika aku berjumpa dengan pacar yang udah menjadi suami aku sekarang, pacar aku juga itu orang yang nggak kenal Yesus, sekalipun Kristen dari lahir. Alkitab pun dia nggak pernah baca, masuk gereja pun dia nggak pernah. Jadi orang buta dengan orang buta berjalan masuk lubang, seperti itu ya. Jadi, kami nggak tahu gitu, kami nggak pernah tahu dan nggak pernah mengenal siapa itu Yesus, seperti itu. Jadi Kristen dari, pacar aku Kristen KTP, Kristen tanpa perjumpaan pribadi, tanpa pertobatan. Nah, aku sendiri gimana aku mau kenal, gimana aku mau tahu, sedangkan orang yang bersama dengan aku yang Kristen dari kecil saja nggak tahu. Gitu. Jadi satu titik, waktu itu aku capek, capek dengan kehidupan aku, capek dengan jual-jual diri, capek dengan menari telanjang, capek harus menjadi buronan, capek harus pindah-pindah tempat, pokoknya capek dengan kehidupan. Dan saat itu aku mengeluh di hati aku. Aku bilang, "Tuhan, aku capek loh. Aku capek jual diri, aku capek menari telanjang, aku capek harus begini, begitu, lari sana, lari sini, buronan sana, buronan sini. Pindah-pindah tempat kan kayak nggak ada ketenangan," gitu. Tapi aku bingung, aku lagi bicara di hatiku sama siapa? Tuhan Yesus atau Tuhannya aku, Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi aku masih bingung, aku kayak orang yang tidak mengenal siapa Tuhanku. Aku kayak orang orang ateis ya, seperti itu. Nggak tahu Tuhan yang mana aku ajak bicara. Yang aku tahu aku hanya rasa capek. Aku sedang mengeluh di hati aku, yang aku tahu aku sedang merasa lelah, capek dengan keadaan hidup. Tetapi ternyata Tuhan kita, Tuhan Yesus, bukan Tuhan orang mati. Tuhan orang yang hidup. Tuhan kita Tuhan hidup. Dia dengar seruan jeritan hati kita. Bahkan tanpa kita bersuara sekalipun hanya meneteskan air mata, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Seperti itu. Jadi waktu itu Tuhan ternyata respon dengan hati aku, suami aku yang duluan dipulihkan. Gitu. Suami aku yang duluan dipulihkan dan akhirnya saya juga berjumpa pribadi dengan Yesus tanpa paksaan gitu. Seperti itu Pak Mantan. Jangan buang ini topengnya. Iya. Jangan di luar dulu dong. Melepas dulu. Iya. Seperti itu. Anak kamu kayak anak Iya. aku. Dia kan nggak mengerti, dia polos. Iya, Gitu. ngajak-ngajak ngomong gitu kalau mamanya lagi live juga, mama Iya. anakku nyamperin mau minta cium. Iya. Oke, Mantan. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Oh ya, ada Pak Toga Terima ya. kasih, Bu. Iya, terima kasih ya, Pak Mantan ya. Oke, Pak Toga silakan. Pak Toga. Pak Toga silakan. Shalom Pak Toga. Iya. Yo, shalom Bu. Jaringanku kurang bagus nih. Putus-putus. Iya. Iya, silakan. Dengaran silakan. kah? Dengar. Halo. Iya, dengar Pak. Jaringannya nggak bagus ini Bu nih, makanya terpental terus Bagus. nih. Aku nyimak aja Enggak, dulu saya nih. dengar. Oke. Oke, Pak Santo Love Jesus. Shalom Pak. Gimana kabarnya Pak? Dibuka mic-nya Pak Santo. Pak Santo Love Jesus ya. Iya. Oke. Bagaimana Pak Iya. kabar Ibu? Dahsyat. Sudah sembuh. Masih Total. gatal-gatal nggak? Hilang. Sudah sembuh, Mak. Oh, haleluya. Saya masuk ini sekalian menyampaikan kabar baik ini juga. Dan untuk kesaksian malam ini benar-benar dahsyat. Saya hanya menyampaikan satu kalimat untuk respon sebagai kesaksian yang di sesi malam ini. Itu seperti kisah Rasul Paulus ya.
walaupun penjahat, Haleluya. tapi kalau bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup pasti berubah. Amin. Pasti. Jadi kalau orang bertemu dengan Tuhan Yesus, itu hidupnya pasti berubah. Kalau tidak Iya. berubah, dia itu hanya memiliki agama aja, dan itu nggak ada gunanya, ya kan? Jadi intinya yang bisa saya tangkap dari kesaksian malam ini, bahwa kita jangan hanya memiliki agama, jangan Iya. bangga hanya memiliki agama, Betul. ya kan? Kita harus bertemu dengan juru selamat kita itu. Yes. Bahkan kita berjumpa dengan dia. Dia kan adalah mempelai pria surgawi yang akan kita jemput dan yang akan menjemput kita sebagai mempelai wanitanya di akhir zaman. Iya. Yang hari-hari ini mempelai wanitanya ini sedang diuji agar jangan dienjus-enjus itu, ya kan? Dan terima kasih atas kesaksian yang sangat dahsyat dan Haleluya. sangat Semoga memubahkan, nama Yesus. sangat memberkati setiap orang yang mendengarnya. Tuhan Yesus dahsyat, yang bisa mengubah masa lalu yang sangat kelam, dan Tuhan memberkati ibu sekeluarga, suami, Amin. serta pelayanan. Amin. Saya Amin. percaya ke depan akan semakin dipakai oleh Tuhan. Dahsyat. Amin. Shalom, Mbak Keti dan Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Santo. Oke teman-teman, Ya. sepertinya kita sudah sampai di sini dulu ya, karena juga Ibu Vira juga harus mengurusi keluarganya ya. Udah malam juga ya di sana Ibu Vira ya. Iya. Jam berapa Ibu Vira? 10:30 malam. Tuh ya, anak-anak udah Baru harus tidur. 10:30, Bu. Ya, Bu Keti baru 10:30. ya, anak-anak udah harus tidur karena dia ada anaknya. Iya, Pak Santo anaknya udah tidur belum? Belum, ini lagi rayakan Natal di gereja, ini masih di atas. Oh, iya. Luar Haleluya. biasa. Iya. Ya. Sudah Terima pada kasih. tidur. Aku mau nanya ini tadi nih, bentar aja, bentar. Itu Oke. artinya jus itu apa sih? Aku tadi nanya itu apa itu? Jus itu apa Nanti sih? kita japri aja, Bapak ada nomor telepon saya kan? Hah? Ada nomor telepon saya kan? Ada nomor telepon saya kan? Ini nih, saya dikasih di private chat nih. Tapi jangan disebutin, tolong jangan disebutin ya, nggak boleh disebutin ya. Ini etika namanya ya. Oke. Nanti ku WA-kan aja lah. Nanti kita bawa WA ada ya. Oke. Ya di WA aja lah, enak. Oke lah. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Terima Terima kasih Ibu Vira, luar biasa kesaksiannya. Saya juga banyak belajar dari kesaksian Ibu Vira. Tuhan Yesus benar-benar luar biasa bekerja di dalam keluarga Ibu Vira. Ibu Vira memiliki anak, memiliki suami yang baik, yang sudah teruji. Amin. Teruji, cintanya itu udah teruji ya. Amin. Sudah kuat sekali. Sudah tidak ada lagi macam-macam pikirannya. Tuhan mengubahkan semua dan memperlihatkan semuanya. Kita. Luar biasa. Ya. Dan sekarang Ibu Vira menikmati hidup bersama Tuhan. Hidup dengan tenang. Memiliki suami yang baik, diubahkan 100%, dan Ibu Vira juga diubahkan 100%. Dan sekarang Ibu Vira dan suami membimbing anak-anak menjadi mencintai Tuhan sungguh-sungguh dan menjadi pilihan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan tuntun terus keluarga Ibu Vira. Sekalipun di zaman-zaman nanti yang akan datang semakin sulit, kita akan terus dikuatkan, dimampukan untuk terus bisa berjalan dengan Tuhan dan harapan-harapannya semua dengan Tuhan. Amin. Ya. Anak-anak kita masih kecil-kecil Ibu Vira, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya masa depan dan mereka akan menjadi prajurit Kristus di masa depan. Lebih kuat lagi dari anak-anak yang lalu-lalu itu, lebih kuat.
imannya. Ya, karena mereka memang dilahirkan untuk masa depan. Amin. Ya, luar biasa. Terima kasih juga Bapak Santo sudah percaya dengan saya di sini, JNAS dan tim semua yang sudah mendoakan Pak Santo. Kita berdoa dengan iman. Tuhan Yesus menjamah keluarga Pak Santo juga dan Tuhan berkenan atas semuanya. Ya, Pak Santo. Iya, iya. Ibu saya benar-benar udah sembuh loh, Mbak Keti. Benar udah nggak gatal-gatal lagi. Jadi gini, Ibu Vira, saya mau ceritain sedikit tentang Pak Santo ini. Ibu Vira, Iya. saya mau ceritain sedikit tentang Bapak Santo ini. Istrinya diendus 1 kali. Gatal-gatal, alergi ya pentingnya. Itu gatal-gatal. Lalu kita doakan di sini sembuh. Tidak gatal-gatal lagi. Dia bawa ibunya, ibu dari istri, jadi mertua ya. Mertuanya dibawa ke sini tadi malam kita doakan sama-sama dengan teman-teman semua. Udah 2 kali diendus. 2 kali diendus. Gatal-gatalnya hilang. Puji Tuhan. Jadi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Amin, mengubahkan apa ya? Aduh. Kejahatan yang sangat jahat yang pernah kita lakukan. Penghinaan ya, semuanya. Kehancuran semuanya Tuhan bisa ubahkan. Begitu juga apa ya? Kehilafan kita melakukan endus ini ya. Kita pikir ini obat, kita pikir ini memberikan kenyamanan, ternyata membawa penyakit ya. Jadi Tuhan akan mengubahkan itu. Yang Haleluya. saya mau saat ini, yang kita mau semua ya, saat ini kita tuh berdoa aja deh. Pasrah dengan Tuhan, biar Tuhan mengganti darah itu menjadi kudus ya, Ibu Vira ya, dikuduskan ya, dipulihkan ya. Amin. Sekalipun orang bilang tidak mungkin bisa karena sudah masuk ke dalam darah, teman-teman. Orang bilang itu sudah masuk ke dalam darah, dan darah itu kan sampai ke mana-mana ya, sampai ke kepala, sampai ke otak, sampai ke mana-mana, ke mata. Ya, saraf-saraf semua. Tapi yang jelas Tuhan bisa membersihkan itu. Seperti Ibu Vira tadi bilang, masih ada harapan. Masih ada harapan. Ya. Amin. Masih ada harapan. Yes. Iya. Haleluya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Santo, Ibu Vira, dan semua teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas untuk yang di Amerika. Selamat beristirahat untuk yang di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Haleluya. Shalom. Bye-bye. Iya. Bye-bye. Shalom. Thank you. Bye-bye. Bye.